Penglihatan dan nubuat, suara Allah sepanjang zaman, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, ketahuilah Allah selalu berbicara. Allah yang berbicara. Salah satu keajaiban terbesar di dalam iman Kristen adalah bahwa Allah itu bukan Allah yang diam, Bapak Ibu. Ia bukan berhala yang tidak bersuara. Ia bukan konsep filosofis yang bisu, Bapak Ibu. Ia adalah Allah yang hidup, yang berbicara, membimbing, mengoreksi, dan menyatakan diri kepada umatnya. Sejak zaman Abraham, Musa atau para nabi, hingga para rasul, Allah menyatakan kehendaknya melalui banyak cara, Bapak Ibu. Suara, malaikat, mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Dan uniknya, di zaman perjanjian baru dan bahkan hingga hari ini, Allah belum berhenti berbicara, Bapak Ibu. Petrus berdiri pada hari Pentakosta dan mengatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan. Kisah 2 ayat 17. Artinya, era gereja adalah era Roh Kudus. Era ketika Allah masih bersuara, Bapak Ibu. Nah, apa itu penglihatan? Cara Allah menyingkapkan gambarnya ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, penglihatan adalah ketika Allah membuka mata rohani seseorang untuk melihat hal-hal yang tak terlihat oleh mata jasmani, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita mendapati Yeskiel melihat roda berapi, Daniel melihat 4 kerajaan yang digambarkan sebagai binatang, Petrus melihat kain putih berisi binatang, Yohanes melihat sorga terbuka dan anak domba duduk di atas tahta, Bapak Ibu. Penglihatan ini bukan fantasi, Bapak Ibu, bukan ilusi, bukan imajinasi pribadi. Penglihatan ini adalah tindakan Allah untuk mengangkat tirai rohani, sehingga seorang manusia dapat melihat apa yang Allah ingin perlihatkan. Penglihatan bersifat visual, sering memakai simbol, memiliki makna profetis, dan biasanya diberikan untuk memahami rencana Allah, Bapak Ibu. Kadang penglihatan itu begitu jelas ya, seperti menonton film ya. Kadang kabur seperti simbol yang butuh ditafsirkan. Kadang sederhana, kadang dahsyat. Tapi satu hal pasti Bapak Ibu, penglihatan selalu membawa seseorang kepada pengertian yang lebih dalam tentang kehendak Allah ini. Apa itu nubuatan? Suara Allah di mulut manusia. Jika penglihatan adalah gambaran yang diterima, maka nubuatan adalah pesan yang disampaikan, Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama, para nabi berkata, beginilah firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Paulus berkata, barang siapa bernubuat, ia membangun, menghibur, dan menasehati. 1 Korintus 14 ayat 3. Jadi nubuatan adalah pesan Allah melalui mulut manusia untuk menegur, menasehati, menghibur, menilai keadaan rohani, atau meneguhkan jemaat. Nubuatan bukan sekedar ramalan masa depan, Bapak Ibu. Kadang nubuatan itu berbicara tentang masa kini, yaitu teguran atas dosa, tentang masa depan, yaitu hal-hal yang akan terjadi, juga tentang hati Allah, yaitu kasih, peringatan, dan rencananya. Nubuatan itu menyampaikan kebenaran Allah, the truth of God, hati Allah, the love of God, dan tujuan Allah, the direction. Nubuatan yang sejati selalu menunjuk kepada Kristus, bukan kepada nabi itu sendiri. Nah, apa perbedaan antara penglihatan dan nubuatan? Dari sisi Allah menyampaikannya, penglihatan adalah visual, nubuatan itu verbal. Dari sisi pengalaman hati, misalnya, penglihatan itu berkata, aku melihat. Nubuatan itu menyampaikan, Tuhan berkata. Dari sisi fungsi rohaninya, Bapak Ibu, ya, penglihatan itu memberikan gambaran, nubuatan itu memberikan pesan. Dan dari
sisi hubungan kekeluargaan antara keduanya, kadang Allah itu memberikan penglihatan, lalu memberikan nubuatan untuk menjelaskan penglihatan itu. Contohnya, Sakaria, Daniel, dan Yohanes, dan apa yang dialami mereka. Kadang Allah memberi nubuatan tanpa penglihatan. Contohnya, Nathan menegur Daud ini. Apakah keduanya masih ada di zaman ini? Suara Allah bagi gereja modern? Ini pertanyaan besar, Bapak Ibu. Apakah penglihatan dan nubuatan masih bisa terjadi hari ini? Jawabannya berdasarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman berkata ya. Ya. Yoel 2 ayat 28 mengatakan, tidak punya tanggal kadaluarsa, Bapak Ibu. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Petrus di Kisah 2 ayat 17 mengatakan, nubuat ini sedang berlaku di era gereja. Gereja abad pertama sudah mengalaminya. Agabus bernubuat kelaparan di Kisah 11 ayat 28. Timotius menerima nubuatan di 1 Timotius 1 ayat 18. Jemaat Korintus beroperasi di dalam nubuatan 1 Korintus 14, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus belum berhenti nih, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 11-13 berkata, karunia-karunia masih bekerja sampai kita semua mencapai kedewasaan dan gereja belum sampai ke sana. Tuhan tetap berbicara, Bapak Ibu. Bukan untuk menambah Alkitab, tetapi untuk menguatkan gereja, menghibur yang patah hati, mengingatkan yang mulai suam-suam kuku, menuntun yang tersesat, memperingatkan bahaya rohani, dan meneguhkan panggilan seseorang. Karunia masih ada, tetapi otoritasnya bukan setara kitab suci. Semuanya itu harus diuji, tidak boleh bertentangan dengan firman, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan masih berbicara dengan cara ini? Karena kita hidup di zaman yang kacau, bingung, penuh kompromi, penuh suara dunia, dan penuh penyesalan. Di tengah semua itu, gereja perlu suara Allah. Penglihatan menolong kita untuk melihat rencana Allah. Nubuatan menolong kita untuk mendengar hati Allah. Gereja yang tidak mendengar Tuhan adalah gereja yang kehilangan arah. Bagaimana kita mencari atau menerima karunia ini? Paulus berkata, kejarlah kasih dan rindukan karunia-karunia rohani, terutama karunia bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 1. Ada 3 syarat rohani untuk supaya Bapak Ibu mengalami ini. Yang pertama, mutlak ini Bapak Ibu, kerendahan hati. Tuhan tidak akan mempercayakan suaranya kepada hati yang sombong, Bapak Ibu. Yang kedua, kekudusan hidup. Penglihatan palsu itu lahir dari hati yang kotor, ini loh. Kemurnian motivasi, Bapak Ibu. Karunia bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk membangun jemaat. Ketahuilah Bapak Ibu, Allah itu masih berbicara. Di tengah dunia yang kacau, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang peka terhadap suaranya. Orang-orang yang bersedia dipakainya. Orang-orang yang rela mendengar. Orang-orang yang rela menurunkan ego dan rela patuh pada arahannya, Bapak Ibu. Penglihatan dan nubuatan itu bukan soal spektakuler ya. Ini bukan soal ketaatan dan kerendahan hati untuk menjadi saluran suara Allah. Dan hari ini Tuhan kembali berkata, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Wahyu 2 ayat 7. Kiranya gereja Tuhan di zaman ini bukan hanya membaca firman, tetapi untuk mendengar suara Allah. Bukan hanya melihat dunia, tetapi melihat rencana Allah. Bukan hanya berbicara, tetapi menyampaikan isi hati Allah. Amin, Bapak Ibu.